Kita patut mengucap syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu peduli akan kita, sehingga kita boleh ada di tempat ini tanpa berlangsung suatu apapun. Kita memasuki saat teduh sejenak, naikkan ucapan syukur kita kehadirat Tuhan, karena sepanjang minggu ini Tuhan menjaga kita. Pertolongan kita datang dari Allah pencipta langit bumi beserta segala isinya, dan dari Yesus Tuhan kita serta dari Roh Kudus. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, kita akan seperti halnya saudara kita yang seiman di seluruh permukaan bumi, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita 2-3 ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Bapa kami yang kami kenal, kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami senantiasa boleh berharap akan pertolongan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah yang kudus ini. Dan kami juga tahu dan kami yakin ketika kami ada di tengah hadirat-Mu yang Maha Kudus, maka mujizat penyembuhan, mujizat pertolongan akan terjadi bagi kami. Kami yang datang dengan letih lesu akan pulang dengan sorak-sorai, dengan kegembiraan dan sukacita yang daripada-Mu. Kami yang datang dengan kekurangan akan pulang dengan segala kelimpahan, karena Engkau adalah Tuhan, sumber segala pertolongan, sumber segala kasih karunia. Karena itu kami serahkan ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya.
hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa yang tidak berasal dari-Mu ya Tuhan, kami halau keluar dari tempat ini. Biarlah tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Seberapapun kami yang hadir dalam ibadah ini, kami percaya Engkau mengasihi kami. Kami mendoakan saudara-saudari kami yang pada kesempatan ini tidak dapat hadir dalam ibadah ini, baik itu karena sakit penyakit, karena kesibukan dan alasan lainnya, supaya Engkau melawat mereka, menjamah hati mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang malas, yang sibuk Engkau tolong, supaya pada kesempatan minggu depan kami boleh bersama-sama dengan mereka di tempat ini untuk beribadah, untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Bahkan para pekerja di ibadah ini kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau pakai kami, Engkau layakan, Engkau tambah-tambahkan hikmat bagi kami, sehingga kami boleh melayani, boleh mengambil dan melaksanakan tugas kami masing-masing dengan baik seturut dengan kehendak-Mu dan demi kemuliaan nama-Mu. Seluruh ibadah yang diselenggarakan di permukaan bumi pada kesempatan ini, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati hamba-hamba Tuhan yang pada hari ini menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati semua jemaat yang mengikuti ibadah. Bahkan Engkau juga utus pasukan malaikat menjaga memagari setiap gereja yang menyelenggarakan ibadah pada kesempatan ini, supaya ibadah itu boleh terlaksana dengan baik, tidak ada gangguan apapun, dan supaya nama-Mu semakin ditinggikan dan iman anak-anak-Mu semakin diteguhkan. Terpujilah nama-Mu Bapa atas segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita naikkan satu pujian dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Mari kita memuji, memuliakan kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Dengan kekuatan
Biar lagu-lagu ini juga senantiasa boleh menginspirasi kita bahwa ketika kita menyembah memuji Tuhan, kita harus memujinya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan juga dengan segenap kekuatan kita. Mari saudara-saudara kita naikkan doa kita kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali mengucap syukur kehadirat-Mu atas segala kebaikan-Mu. Kami ingin memuji, menyembah, beriman kepada Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, bahkan dengan segenap kekuatan kami. Kami tahu ya Tuhan, kami banyak kelemahan dan kekurangan. Seringkali kehidupan kami larut dalam hal-hal duniawi, sehingga kami melupakan Engkau. Padahal tanpa pertolongan-Mu ya Tuhan, tanpa kehadiran-Mu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Sebab Engkaulah Tuhan dan satu-satunya juru selamat bagi kami. Kami sudah melihat ya Tuhan, bahwa dalam hidup ini masalah datang silih berganti dan tiada berhenti. Baik itu masalah karena sakit penyakit, masalah perekonomian, pekerjaan, rumah tangga, pendidikan, studi kuliah, dan lain sebagainya. Karena itu ya Tuhan, ampuni kami. Dan kami tetap mengharap akan pertolongan-Mu tiada pernah berhenti dalam hidup kami. Kami tahu ya Tuhan, kasih-Mu seperti sungai dan gelombang-gelombang laut yang tiada pernah berhenti mengalir. Karena itu Tuhan, terima kasih atas segala pertolongan-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu yang sungguh tidak dapat kami gambarkan dengan kata-kata. Engkau hadir dalam kehidupan kami. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kami, suka maupun duka, kami boleh merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita yang sungguh-sungguh dari surga. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memasuki ibadah kami dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa atas segala kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita naikkan satu pujian. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu.
pendengaran akan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kami, bahwa firman-Mu bukan hanya terdiri dari kata-kata, tetapi juga terdiri dari kuasa. Bahkan firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan pendengaran akan firman-Mu. Kau tambah-tambahkan hikmat bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan juga bagi para pendengar ya Tuhan. Kau bukakan hati pikiran mereka semua, sehingga semakin memahami akan kebenaran firman-Mu. Akhirnya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada saudara boleh pindah ke depan biar lebih jelas nanti. Kayak yang di belakang, pindah ke depan. Iya. Tema khotbah saya pada hari ini menjadi umat yang dipercaya oleh Tuhan. Menjadi umat yang dipercaya oleh Tuhan. Kita semua percaya kepada Tuhan. Amin. 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 Tapi percaya saja tidak cukup. Ini yang mau kita dengarkan, kita bahas pada kesempatan ini. Kalau percaya saja udah cukup, berarti setan pun percaya kepada Tuhan. Saudara boleh baca nanti di rumah Matius 8 ayat 29. Ketika seorang yang kerasukan setan itu ya disembuhkan oleh Yesus, Yesus mengusir setan itu. Dan setan itu berkata, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" Setan percaya kepada Yesus. Setan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Sama seperti kita. Jadi percaya saja tidak cukup. Ada langkah berikutnya, yaitu kita harus dipercaya oleh Tuhan. Sama seperti teman kita. Kalau banyak bohongnya daripada benarnya, kita nggak bakal percaya. Yang dia omong 10, 11 harus kita curigai. Ada orang yang seperti itu. Belum ngomong aja kita udah curiga. Ini omongnya benar apa enggak nih? Seperti itu. Kalau kita seperti itu kepada Tuhan, Tuhan gak bakal percaya. Ya, maka itulah firman Tuhan mengatakan, barang siapa bisa dipercaya dalam hal-hal kecil, dia juga bisa dipercaya dalam perkara-perkara besar. Kita harus bisa membentuk diri kita sendiri supaya Tuhan percaya. Oh ini kayaknya bisa ini jadi menteri. Karena ketika nanti ini menjadi menteri, dia nggak bakal korupsi. Misalnya bisa menjadi orang tua yang baik dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, bagaimana caranya menjadi umat yang dipercaya oleh Tuhan? Kita baca firman Tuhan dari surat Yudas. Surat Yudas ayat 17 sampai 23. Karena surat Yudas ini hanya satu pasal, jadi saya nggak menyebutkan pasalnya. Surat Yudas ayat 17 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengajak-pengajak yang akan hidup
menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Demikian pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Saya sudah sebutkan tadi, kita tidak cukup percaya saja kepada Tuhan, tetapi Tuhan juga harus percaya kepada kita. Bagaimana supaya kita dipercaya? Yang pertama, saya baca lagi ayat 17 sampai 19. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Nah, ini ada penekanan di sini. Ya, dikatakan mengetahui. Ya, ingatlah akan apa yang dikatakan oleh rasul-rasul. Kita harus selalu ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita mengetahuinya supaya kita bisa mempercayainya. Bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan? Ini perlu kita merenungkan, kita introspeksi diri kita setiap hari. Bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan? Umat Kristen itu macam-macam. Ada umat Kristen yang sangat-sangat jarang baca firman Tuhan. Ya, dia bisa menghabiskan banyak waktu di tempat-tempat yang menyenangkan hatinya. Bisa bermain game atau Android berjam-jam dari pagi sampai malam, gak sempat dan gak mau baca firman. Ada orang yang rajin baca firman Tuhan, ya rajin, tiap hari baca, tapi gak ada bekasnya. Nah, ini biasanya orang seperti ini, ya. Ini adalah pencinta-pencinta ilmu pengetahuan. Mereka membaca firman Tuhan seperti halnya dia membaca ilmu atau buku-buku ilmu pengetahuan. Jadi lewat begitu saja. Di sini dikatakan, misalnya ya, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini misalnya dia baca ini nggak ada bekasnya. Bukan berarti setelah itu bangun dirinya, bangun imannya dengan doa. Seperti itu misalnya. Tapi ada juga orang yang membaca Alkitab secukupnya, tetapi setiap dia membaca Alkitab, dia selalu menjadi bahan perenungan. Jadi prinsip kita dalam membaca Alkitab itu harus jelas. Kita baca, biasa ada juga seorang guru besar
yang mengatakan demikian. Misalnya ayat ini, nas kita pada kesempatan ini, surat Yudas ayat 17-23. Baca aja sedapatnya, baca terus, nggak usah terlalu didalamin dulu. Baca dari ayat 17 sampai 23. Lalu diulang lagi. Nah, kedua kali dengan perhatian yang sesungguhnya. Tetapi kamu saudara-saudaraku teruslah, tapi diperhatikan, bila perlu dicatat. Lalu berikutnya direnungkan, apa arti firman ini bagi saya? Tuhan mau memberikan pesan apa kepada saya melalui firman ini? Inilah sebenarnya yang benar. Kristen sejati sebetulnya harus seperti itu. Meskipun Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membaca Alkitab hanya 5 ayat dalam sehari, itu enggak jadi persoalan. Yang penting kita pahami, kita renungkan, lalu kita buat komitmen supaya kita melakukannya. Jadi bagaimana supaya dipercaya tadi? Ya, mengetahui firman Tuhan. Ya, lalu yang kedua mengetahui juga diukur kalau kita sudah mampu. Nah, ini bukan hanya sekedar mengetahui, ada parameternya, ada kriterianya. Apa itu? Ayat 18-19 dikatakan, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Nah, kalau betul kita sudah mengetahui, memahami firman Tuhan, kita harus siap, harus mampu menghadapi pengejek-pengejek seperti ini. Karena menjelang akhir zaman, perhatikan, rasa kasih itu semakin hambar, semakin terkikis. Itu kriteria, itu tanda-tanda. Kemudian orientasi hidup orang itu berubah. Ada mengarahkan segala hidupnya itu kepada kesenangan, kepada harta, materi, uang. Makin banyak duitnya, makin hebat, dia merasa dirinya makin hebat, makin berhasil. Bahkan ada anehnya, ini ironi bagi kita orang Kristen, makin kaya dia, makin dia menganggap itu makin banyak berkat Tuhan untuk dia. Belum tentu. Lihat yang kemarin ada kasus di polisi. Saya bukannya mengecilkan saudara dan saya. Seberapapun harta kita sekarang digabung, gak ada apa-apanya dengan harta kita. Mobilnya aja satu, ada yang 2,5 M, 1 M lebih. Rumahnya banyak, di mana-mana ada. Dan jangan mengira dia itu kaya karena diberkati Tuhan. Kalau dia diberkati Tuhan, dia tidak akan tersandung oleh masalah itu. Nah ini, nah kemudian pengejek-pengejek ini, lihat, di mana-mana, di negara mana pun makin banyak orang yang kontra kepada kekristenan terhadap Alkitab. Alkitab ini menurut mereka hanyalah dokumen-dokumen lama yang sudah banyak dipalsukan, dokumen-dokumen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bagaimana kita menghadapi itu? Mampu apa tidak kita menghadapi mereka? Nah, dan kedua, kita perlu menyadari bahwa
yang menyerang iman Kristen itu ya termasuk Alkitab. Dari eksternal, orang luar yang tidak percaya kepada Yesus. Yang kedua, dari internal, dari dalam kekristenan sendiri. Maka itu jangan heran kalau banyak orang Kristen itu justru menempatkan diri sebagai musuh Alkitab. Segala macam cara itu dipakai. Ya, dan mereka itu pintar. Di mana kelemahan manusia pada umumnya dipelajari. Manusia lemah kalau diperhadapkan dengan uang. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Disokong mau dia. Akhirnya dia nggak percaya. Sementara dia tahu Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa kita tidak boleh mengambil apapun yang bukan hak kita. Jadi jangan korupsi, jangan terima suap, jangan menipu. Seperti itu. Ya. Kemudian yang memusuhi Kristen juga melihat, setan melihat ini duit. Kelemahan kawan ini duit. Nah, kelemahan berikutnya orang lain ini soal seks, seksualitas. Makanya jangan heran, gereja umat Kristen paling banyak, saya sebenarnya kurang enak mengatakan ini. Ya, gereja orang Kristen yang benar-benar mayoritas salah satunya di Manado. Tapi saya baca gereja setan yang paling berkembang adalah di daerah itu. Kenapa? Pola hidup mereka terbiasa seperti seks bebas. Yang penting ada duitnya. Maka anak-anak SMP itu saya juga heran. Ya, ada juga yang rajin ibadah, rajin ke gereja, bahkan ada yang melayani, tetapi rajin juga ya seperti dalam perzinahan. Oleh karena itu, ya inilah sudah terjadi yang dapat kita lihat di akhir zaman. Kehidupan manusia akan semakin buruk. Kita harus mengantisipasinya. Bukan hanya diri kita yang perlu kita jaga, tetapi juga keluarga kita, orang lain. Ya, jadi supaya Tuhan percaya kepada kita, kita harus mengetahui firman Tuhan, supaya kita tahu apa yang Tuhan inginkan dari kita. Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Tujuan iman kita 1 Petrus 1 ayat 9 mengatakan tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Bukan keselamatan secara fisik. Fisik sakit, kecelakaan, mati. Tapi jiwanya akan selamat. Nah ini. Nah yang kedua, bagaimana supaya Tuhan mau percaya kepada kita? Kita baca ayat 20 sampai 21. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Nah ini saudara-saudara, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Ya.
dan berdoalah dalam Roh Kudus. Agama manapun tidak ada yang tidak mengajarkan iman dan doa. Iman tidak berarti apa-apa tanpa doa. Demikian juga doa tanpa iman apa artinya? Sama aja jampi-jampi. Jadi iman, doa itu harus sejalan, harus selaras. Jadi bagaimana supaya itu bisa kita lakukan? Kita harus menaati firman Tuhan. Tadi kita disuruh, diperintah oleh Tuhan harus mengetahui. Setelah mengetahui harus menaati, artinya harus kita lakukan. Gak cukup hanya tahu aja. Biarpun tahu dari hafal atau bahkan hafal dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tapi nggak dilakukan, percuma. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita seperti itu. Ya, karena bahkan kadang-kadang makin tinggi ilmu pengetahuan seseorang, makin banyak gelar akademiknya, kadang-kadang justru dari mereka lahir ajaran-ajaran yang menyimpang. Saudara mungkin pernah dengar nama Paul Tillich, profesor doktor dari Jerman. Kemudian pindah ke sekolah tinggi seminari di Amerika Serikat. Itu gelar dokternya aja bisa 15 hanya dalam waktu 20 tahun di Harvard University. Itu semua orang ngakuinnya hebat. Paul Tillich 15 dokter di Universitas Harvard. Maka di Harvard itu dia bisa mengajar mata kuliah apapun. Gak perlu persyaratan administrasi apapun. Pokoknya Anda mengajar mata kuliah ini, oke. Saking hebat, jenius benar-benar. Dan dia inilah mungkin di STT juga itu dipelajari, penulis buku. Memang banyak penulis buku teologi sistematika. Tapi buku dia itu hampir ada di seluruh sekolah tinggi seminari di dunia. Kesimpulan bukunya ini ada 3 jilid itu, kurang lebih 1000 halaman. Kesimpulannya, pemikirannya yang jelimet, yang luar biasa pintarnya, akhirnya seperti ini. Membuktikan bahwa Allah itu ada berarti menyangkal Tuhan itu ada. Jadi dia sebenarnya nggak mengakui Allah itu ada. Tapi bukunya aja itu sampai 1000 halaman. Dan semua orang mengakui kejeniusan. Tapi kenapa itu terjadi? David Wells, seorang juga guru besar di Michigan, mengatakan bahwa kenapa mereka menyimpang dari kebenaran, yaitu karena mereka menolak menaklukkan akal budinya kepada Roh Kudus. Jadi kita harus hati-hati. Mau berderet-deret gelarnya jangan percaya, langsung percaya, belum tentu. Saya sudah banyak membaca ajaran-ajaran atau khotbah-khotbah atau doktrin-doktrin dari orang-orang yang gelarnya berderet-deret. Ukuran kebenaran kita bukan hamba Tuhan, tapi Alkitab yang ada di tangan saudara. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab ini tolak. Mau siapapun yang ngomongin. Ya, kalau udah nggak sesuai dengan Alkitab tapi kita beriman, ya nanti datang orang pintar, dukun, ya. Jadi jangan mau.
Tetaplah basic kita harus ada. Karena saya sudah mengatakan tadi, di dunia ini segala teori-teori terlalu banyak. Ya, sempat berkembang apa yang dikatakan sebagai logika terbalik. Logika terbalik ini adalah begini, untuk mempertahankan pendapat kita menyalah-nyalahkan orang lain. Biarpun kita mengatakan salah, sebenarnya pendapat kita salah, tapi kita nggak mau mengaku. Kita justru cari-cari kelemahan orang lain, supaya pendapat kita dianggap benar. Sama seperti itu. Dan kemudian bersikaplah sebagai hamba Allah yang taat dan setia. Gak perlu terlalu terobsesi menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang katakanlah istilah sekarang viral. Gak perlu. Lakukanlah segala sesuatu seolah-olah itu kita melakukannya untuk Tuhan. Ibu kita, bapak kita tolong, kita lakukan itu seolah-olah, maka Tuhan juga akan percaya kepada kita, akan mengapresiasi, oh ini umat saya ini baik ini. Makanya Tuhan akan selalu memperhatikan kita. Dia mulai mempercayakan hal-hal yang tadinya kecil makin besar. Saudara mau jadi menteri nanti percaya, tapi tetap persiapkan diri kita. Jadi taatilah firman Tuhan, ya, supaya kita dapat sampai kepada hidup yang kekal. Taati firman Tuhan. Ayat 20 tadi saya sudah bacakan, ya, yaitu menjaga diri dari hal-hal yang tercela. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tujuan kita untuk hidup yang kekal. Jadi kita harus melihara diri kita dari hal-hal tercela. Kalau kita baca surat Yudas ini, karena hanya satu pasal, ya, hal yang tercela yang disebutkan di sini pada ayat 7 itu seks bebas, ya, seks bebas. Ayat 7, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. Ya, sekarang Indonesia mulai kena goyang dikit-dikit soal seks sesama jenis. Udah mulai ada ininya. Udah ada mulai sikap untuk bisa menerima ini. Karena kita tahu di Amerika, di mana Selandia Baru apa di mana perdana menterinya, bapak-bapak perdana menterinya. Tapi istrinya, ya saya harus mengatakan istrinya dalam tanda petik, itu laki-laki juga. Jadi nggak usah berpikir kemana-mana. Ini sama aja batangan dia itu dengan batangan. Nah, nggak ada konsep di Alkitab yang mengatakan bahwa yang sesama jenis boleh menikah. Nggak ada teori seperti itu. Itu teori dunia. Dan itu asalnya saya pastikan dari setan. Jadi berhati-hati. Kemudian di ayat 8, hal tercela lainnya yang menghujat Tuhan. Jangan menghujat Tuhan. Yang ketiga, nafsu membunuh seperti Kain. Sekarang ini kadang-kadang kita sampai ketawa sedih.
dikit-dikit orang membunuh, dikit-dikit bunuh, dikit-dikit bunuh. Nah ini seperti Kain, adik kandung sendiri dibunuh. Ya. Kemudian ayat 11, serakah dan terima suap seperti Bileam. Disuruh begini kasih duit, terima suap. Udah ratusan kepala daerah inilah yang ironisnya. Ratusan kepala daerah di Indonesia, wali kota, bupati, gubernur, kepala dinas dan lain sebagainya, bahkan sampai ada menteri. Tapi tetap aja ada yang korupsi, ada yang suap. Udah ditangkap KPK, ada lagi. Terlalu cinta mereka sama Allah. Padahal dengan gaji mereka sebenarnya cukup. Banyak yang penghasilannya rumah tangga yang penghasilannya itu lebih rendah, tapi sukses. Anaknya sekolah sampai kuliah, bekerja dengan baik, nggak ada apa-apa. Ini kalau perhatikan itu calon-calon tersangka di Pemkot Bekasi aja, semua pejabat begitu wali kota ditangkap, semua pejabat itu semua pada ketakutan semua. Kalau mau kemana lihat dulu, ada orang apa rame nggak, ada wartawan apa enggak, seperti itu. Ya. Lalu yang berikutnya hal tercela yang kita harus hindari, ayat 11, durhaka dan murtad. Ya. Jadi jangan durhaka sama orang tua, jangan murtad. Kalau murtad apa namanya? Murtadi. Ya. Kalau kayak kita, kalau ke sono namanya mu'alad. Jadi yang kedua tadi, supaya Tuhan percaya kepada kita, kita harus taat dan melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, ayat 22 sampai 23, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Nah ini. Jadi intinya ini adalah kita harus mengajarkan firman Tuhan pada orang lain. Terlebih yang masih ragu. Banyak yang ragu. Orang Kristen puluhan tahun dari kecil sudah sekolah minggu, baca Alkitab, remaja, terus sudah dewasa sampai menikah, rajin. Tapi masih ada itu yang ragu. Saudara, saya punya kenal satu keluarga di Tanjung Priok sono. Jadi ada seorang laki-laki, bapak-bapak di situ, orang Batak. Sama seperti saya juga orang Batak. Menikah sama orang Sunda, Muslimah. Tapi istrinya ini mau jadi Kristen di salah satu gereja di sini. Yang aneh terjadi di situ, di keluarga itu. Bapak ini gak pernah mau ke gereja. Ibu ini dari Islam justru rajin ke gereja. Cuma sayangnya dia banyak sekali yang dia gak mengerti. Ditanya suaminya, sebenarnya maksudnya Yesus anak Allah itu gimana? Berarti Allah itu punya istri dong. Udahlah, kau nggak usah tanya pendeta lah. Kau kan rajin di gereja. Udah begitu bapak ini suka mabuk, minum minuman keras. Kalau udah kena begitu, udah segala kata-kata kasar itu keluar dari mulutnya. Sampai istrinya ini juga mulai bimbang. Sebenarnya gimana orang Kristen ini?
Suami saya sendiri kok kasar kayak gini. Dia mau nanya sesuatu, nggak mau, jangankan dapat jawaban, malah dicaci maki. Dasar kau itu goblok, maka pakai otak kau. Belum pakai otak bagaimana, emang dia nggak tahu latar belakangnya Muslim. Nah, kita harus berbelas kasihan, harus kita ajari, kita jelaskan, kita terangkan bahwa beginilah firman Tuhan ini. Yesus disebut anak Allah, apa implikasinya seperti apa? Apakah karena Allah Bapak itu punya istri? Makanya ada kemarin heboh juga itu buku SD yang dimaksud dengan Trinitas, Allah Bapa, Maria, dan Roh Kudus. Sebetulnya makanya muncul protes, gelombang protes. Nggak ada Maria jadi Trinitas. Nah kemudian yang menarik saudara-saudara, di sini perhatikan lagi ya ayat 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Api bukan berarti mereka kebakaran, tetapi situasi duniawi ini yang menguasai mereka, membuat mereka sudah seperti dalam api. Ya, apa firman Tuhan? Apa kata firman Tuhan? Selamatkan mereka seperti merebut dari api. Banyak di sekitar kita orang Kristen yang sudah seperti berada di dalam api. Selamatkan, rebut mereka dari dalam api supaya mereka tidak hangus. Seperti itu. Bagaimana caranya? Di sini ini sangat menarik ini ya. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Alkitab nggak menyuruh kita membenci pakaiannya, seperti pakaian yang saya ini. Saya benci ini pakaian kayak gitu, warnanya kayak gitu, bukan begitu. Lalu apa yang dimaksudkan? Kita harus membenci perbuatannya, tapi tetap harus mengasihi orangnya. Kita bisa ambil contoh seperti Yudas. Yudas Iskariot, bukan Yudas penulis surat ini. Kalau penulis surat ini adalah saudara Yesus secara biologis. Nah, kalau Yudas Iskariot ini, saya mau tanya, benci apa enggak kita ke Yudas Iskariot? Benci? Ya oke lah, benci kepada Yudas Iskariot. Tetapi firman Tuhan mengatakan jangan membenci Yudasnya, tapi bencilah pakaian. Bencilah perbuatan-perbuatannya. Nah sekarang yang terjadi apa? Justru kebalikannya. Kita membenci Yudas, tapi uangnya mau. Ya. Ini benar enggak? Makanya banyak orang korupsi, banyak orang pungli, banyak menipu. Yang penting dapat duit. Tapi kita ngomongin Yudas Iskariot, untuk pengkhianat itu. Tapi perbuatannya justru diakui atau tidak ya, justru Jadi demikian saudara-saudara, supaya kita bisa dipercaya oleh Tuhan, pertama kita harus mengetahui firman Tuhan, kemudian menaati atau melakukan, dan selanjutnya mengajarkannya kepada orang lain. Demikian pembacaan perlindungan firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Materaikanlah ya Tuhan firman-Mu ini sehingga tumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Bahwa kami juga ingin terus belajar supaya Engkau mempercayai kami, yaitu dengan mengetahui firman-Mu, menaati dan melakukan firman-Mu, dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Berikan kami hikmat, kekuatan, dan pengetahuan untuk melakukan firman-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita menaikkan satu pujian. Dia sungguh indah. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Katakan Dia sungguh indah. Tetapi kami percaya penyertaan-Mu tidak sampai hanya di sini saja, tetapi untuk seterusnya sepanjang hidup kami. Karena itu ya Tuhan, kami bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang agung.
Hamba menyerahkan setiap jemaat yang hadir dalam ibadah ini. Apapun permasalahan mereka ya Tuhan, berikanlah senantiasa yang terbaik. Berikan apa yang mereka perlukan ya Tuhan. Bahkan Engkau berikan mereka masa depan yang baik, sehingga pada saatnya nanti mereka juga boleh Kau pakai menjadi hamba-hambamu, menjadi alatmu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan. Kami juga mau belajar ya Tuhan untuk mengetahui firman-Mu, menaati dan melaksanakan firman-Mu, dan juga memberitakannya kepada orang lain, sehingga mereka yang ragu-ragu bahkan sudah mulai menyimpang dari jalan-Mu boleh kembali mengikuti jalan-Mu dan menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Hamba menyerahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, supaya Engkau mencukupkan setiap kebutuhan gereja kami. Apapun yang kami perlukan ya Tuhan untuk mendukung ibadah tempat ini, kami percaya Engkau akan memberikannya seturut dengan kemurahan hati. Kami serahkan Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Leon Leha, dan juga keluarganya, istri, anak cucu, menantu, supaya senantiasa dalam berkat penyertaan dan perlindungan Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, Kau cukupkan kehidupan rumah tangga mereka. Kau berkati keluarga mereka yang sedang sekolah, kuliah, berusaha, melayani, dan lain sebagainya. Supaya mereka sungguh-sungguh semakin hari semakin merasakan pertolongan-Mu, semakin merasakan kehadiran-Mu dalam hidup mereka. Kau tambahkan hikmat juga bagi Bapak Gembala, supaya sungguh-sungguh menjadi gembala yang baik untuk menggembalakan gereja kami ini, supaya terus bertumbuh, berkembang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Banyak tantangan yang dihadapi, tetapi lebih banyak lagi ya Tuhan pertolongan dan kasih. Oleh karena itu kami serahkan keluarga mereka ke dalam tangan-Mu. Hamba juga mendoakan jemaat kami yang tidak dapat hadir, atau yang mungkin sudah berada di tempat lain, di daerah, di kampung halaman mereka. Engkau lawat mereka Tuhan, Engkau urapi mereka, dan Engkau jamah hati mereka, sehingga mereka juga tetap memiliki semangat dan kemauan untuk melayani Engkau, memiliki kerinduan untuk senantiasa bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kalau di antara mereka ada yang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Kalau ada di antara mereka yang bermasalah, entah apapun itu, Engkau juga tolong mereka. Karena Engkau adalah Tuhan sumber segala pertolongan, sumber segala kesukaan. Kau berkati juga gereja di KRI di mana-mana pun, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, supaya gereja GKRI terus berkembang, bertumbuh, boleh menjadi alat-Mu untuk memberitakan Injil bahwa Yesuslah Tuhan dan satu-satunya juru selamat dunia. Hamba-hamba Tuhan di gereja GKRI, bahkan di seluruh denominasi gereja juga Kau berkati, beri kesehatan, kekuatan, terlebih bagi mereka para misionaris yang memberitakan Injil-Mu di daerah-daerah terpencil, yang tantangannya tentu akan lebih besar dan lebih komplik. Karena itu, sertai mereka, Engkau tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah Yesus.
Yesus Kristus. Sehingga segala kuasa-kuasa yang tidak berasal darimu boleh mereka hadapi dengan mengandalkan Engkau dengan pertolongan-Mu. Sehingga firman Tuhan yang mereka sampaikan boleh bertumbuh, boleh memenangkan jiwa-jiwa yang sebelumnya atau selama ini belum mengenal Engkau. Bapa, kami juga menyerahkan segala aktivitas kami mulai besok sampai berikutnya ke dalam tangan-Mu, supaya pada minggu depan kami juga boleh berkumpul bersama di tempat ini untuk memuji memuliakan nama. Kami serahkan ya Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kau pulihkan ya Tuhan bangsa ini. Engkau terus menerus memberkati sehingga stabilitas perekonomian, politik dan lain sebagainya, penegakan hukum terus bertambah hari bertambah baik. Dan kami serahkan para pemimpin negara kami Tuhan, baik yang tertinggi sampai yang terendah, supaya mereka memiliki roh takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka mengambil kebijakan, mereka mengambil kebijakan itu sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan yang ada, dengan roh takut akan Tuhan dan demi keperluan kepentingan masyarakat banyak. Jauhkan ya Tuhan bangsa dan negara kami dari musibah-musibah, dari bencana-bencana alam, baik gempa, banjir, angin topan, sakit penyakit, hama kuman penyakit apapun. Engkau jauhkan ya Tuhan kami dari bencana-bencana itu, karena Engkau adalah Tuhan penolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Secara khusus kami mendoakan Ibu Gembala kami atau Ibu Yanti yang sedang sakit sehingga tidak dapat hadir dalam ibadah ini. Apapun sakit penyakitnya ya Tuhan, kami percaya Engkau sanggup, bahkan teramat sanggup memulihkan. Engkau jamah urapi organ-organ tubuhnya yang lemah, maka mujizat kesembuhan terjadi atas ibu ini saat ini juga. Dan kami percaya ya Tuhan minggu depan ibu itu juga akan bertemu dengan kami, berkumpul bersama dengan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Segala keperluan untuk pengobatannya, biaya-biaya, kami juga pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit bagi kami semua, sehingga kebutuhannya juga boleh tercukupi. Dan alat-alat medis, obat-obatan yang digunakan juga Engkau berkati, jadikan alat-Mu untuk memberikan kesembuhan yang ajaib. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami akan pulang dari tempat ini, kami juga menyerahkan perjalanan kami ke dalam tangan-Mu, supaya seperti Engkau memimpin kami ke tempat ini, Kau juga memimpin kami kembali pulang dari tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Dan kami boleh membagikan berkat yang telah Engkau berikan bagi kami untuk saudara kami, keluarga kami, bahkan lingkungan kami. Terima kasih ya Bapa, masih banyak hal yang belum sempat kami kemukakan, dan kami tahu doa kami ini tidaklah sempurna, tetapi satu hal yang kami tahu dan kami yakini, doa ini Engkau akan jawab dan Engkau sempurnakan, karena doa ini kami landaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami yang bersalah,
seperti kami punya orang bersalah kepada. Jangan kami melakukan perubahan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita akan kembali. Saya mengingatkan kembali akan kebenaran firman Tuhan bahwa kita tidak cukup hanya percaya kepada Tuhan, tetapi kita juga harus bisa dipercayai oleh Tuhan, yaitu dengan mempelajari, mengetahui firman Tuhan, menaati dan melakukan firman Tuhan, dan kemudian mengajarkannya menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, firman Tuhan dalam Yesaya 60 ayat 1 mengatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita buka hati kita dan kita tengadahkan tangan kita, kita terima. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera dan keselamatan yang tidak berkesudahan, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih. Bapak